Indonesia merdeka! Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja. Jadi film kali ini menceritakan pasukan Belanda yang berusaha menguasai negara kita lagi. Yaitu film ini berjudul The Ost 2021. Meskipun Presiden Soekarno menyatakan Indonesia telah merdeka, namun Belanda masih datang dan ingin merebut kembali negara kita. Tapi niat Belanda tidak akan mudah karena Laskar Pejuang Indonesia akan melawan mereka dengan serangan gerilya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kapal berlabuh membawa pasukan Belanda. Seorang prajurit yang bernama Matthias Kohan memperkenalkan dirinya kepada Johan de Vries. Sesampainya di pos, mereka diberi seragam dan sebuah senapan epep tanpa skin. Mereka akan dikirim ke Semarang untuk bergabung dengan Divisi B. Sebelum berangkat, mayor mereka memberikan pidato yang berisi propaganda. Mayor menjelaskan misi mereka adalah merebut Indonesia kembali ke tangan Belanda setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu mereka, yaitu Amerika. Mayor Bendes mengatakan bahwa Bung Karno adalah boneka Jepang karena telah memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berjuang mengusir Belanda dari tanah air Indonesia. Keesokan harinya, mereka menuju ke Semarang dengan menaiki sebuah truk. Perjalanan mereka sangat menyenangkan karena disuguhi pemandangan yang begitu indah. Sesampainya di Semarang, mereka akan menempati sebuah camp yang bernama Macan Liar. Seorang kawan yang berada di camp lebih dulu memperingatkan mereka agar tidak mempercayai penduduk lokal, karena sesungguhnya rakyat Indonesia ingin mengusir tentara Belanda. Kemudian, pemimpin camp yang bernama Komandan Mulder dengan tegas menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi oleh pasukannya. Karena esok paginya, Johan dan Matthias akan diberi tugas untuk berpatroli yang dibagi dalam 3 grup berbeda. Karena patroli ini sangat penting untuk memberi keyakinan kepada rakyat lokal bahwa Belanda hadir untuk memberikan perlindungan dan membangun kembali negara Indonesia. Keesokan paginya, para prajurit melaksanakan patroli pertama, hingga mereka bertemu dengan seorang petani. Kemudian, Johan menanyakan keberadaan orang-orang yang dianggap mencurigakan. Ia juga mengatakan tujuan mereka untuk membantu rakyat Indonesia memberantas penjuang yang mereka anggap teroris, padahal mereka sendiri adalah teroris penjajah, anjing. Sesampainya di sebuah perkampungan, mereka disambut oleh bapak-bapak. Ia mengatakan jika di desa ini masih aman dan tentram. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka diberi air minum kelapa untuk melepas rasa haus mereka. Kemudian, regu patroli sampai di sebuah perkebunan yang diolah oleh Belanda. Seorang penjaga di sana mengatakan bahwa selama 3 bulan menjaga perkebunan tidak pernah ada kejadian apa-apa. Kemudian, mereka masuk ke dalam ruangan yang sebelumnya pernah dijadikan markas tentara Jepang. Ternyata, perkebunan ini dulunya bekas milik keluarga bangsawan. Dan tiba-tiba, mereka mendengar suara tembakan. Rupanya, para prajurit telah menembak seekor monyet. Kemudian, monyet itu mereka panggang sebagai santapan malam mereka. Ah, mantap! Di depan api unggun, mereka menghabiskan malam bersama. Di pagi harinya, Johan terbangun setelah mendengar suara teriakan. Kemudian, bocah itu memberitahu bahwa desanya didatangi kelompok yang dicari oleh tentara Belanda. Mereka pun segera melihat apa yang terjadi. Setibanya di sana, tentara Belanda mendengar 2 warga telah dibunuh dengan sadis. Johan pun mulai tersadar jika ia sedang berada di peperangan yang sadis dan brutal. Tapi saat ini tentara Belanda tidak bisa mengejar gerombolan pelaku yang sudah kabur bersembunyi ke dalam hutan. Singkat cerita, prajurit Belanda sampai di sebuah pasar. Di sana, Johan membeli makanan sambil memandangi gadis itu. Hingga dirinya melihat seorang warga dihajar oleh sisa-sisa tentara Jepang. Johan yang kasihan mencoba untuk menghentikan mereka. Bapak itu mengatakan bahwa tentara Jepang ini telah mencuri barangnya. Tak lama kemudian, seorang perwira bernama Raymond Westerling datang dengan menodongkan pistol kepada perwira Jepang. Ketegangan pun terjadi saat mereka saling menodongkan senjata. Raymond dengan kepercayaan dirinya terus mengancam perwira Jepang itu agar segera pergi. Johan pun terkesima melihat keberanian Raymond yang seorang diri melawan para tentara Jepang. Sehingga nama Raymond menjadi perbincangan di kalangan prajurit muda. Diketahui Raymond dijuluki The Turk atau orang Turki. Ia dibesarkan di Istanbul. Perwira yang cerdas dan efisien dalam menjalankan tugas.